yang relatif ya masih bearish ya, masih decoupling. Jadi kita pun juga ada di tengah-tengah ya areanya kalau kita ngomong. Memang ini area Fibonacci ya untuk cycle sekarang. Tapi ya ini tergantung dengan Bitcoin, karena minggu yang lalu Tom Lee juga beli terus ya, masih nyangkut juga. Dan ini aset yang berat ya, dalam artian layer 1 tuh makin kompetitif, banyak yang baru, banyak juga yang udah nggak dipakai ya. Dan ini aset yang udah nggak kemana-mana ya dari tahun 2021. Dan tesis utamanya ya memang sekarang jadi barang mainan Wall Street. Sebagainya. Jadi ini menimbulkan pertanyaan yang besar. Meskipun institusi ya masih pakainya juga Ethereum. Cuman balik lagi, berapa kan yang dipakai oleh institusi itu juga sebenarnya patut ya kita pertanyakan. Ya. Ini area yang ya masih belum terlalu menarik ya buat Ethereum so far. Ya, jadi ini ada mungkin pertanyaan sedikit bro. Gimana lu ngelihat kalau lagi sekarang kan ini kalau kita lihat masih indikatornya masih Bitcoin season ya. Yes. Dimana dominansnya masih di 58,97%. Ini kenapa menurut capital di crypto ini sangat defensif lah. Dan kayak altcoin yang rally ya kita ngomong cuman Zika sama Dash kan. Ya datanya menunjukkan ya bahwa sepanjang siklus ini ya itu yang outperform Bitcoin ya itu cuman 2 aset ya dari di entire bull run, only 2 ya cryptocurrency yang outperform Bitcoin ya. Kita ngomong top 15 ya, yaitu adalah Solana dan juga XRP. Lainnya itu bahkan BNB itu kalah ya dengan Bitcoin ya. Kalau kita lihat BNB kalah, Doge kalah ya, Cardano kalah ya, Polygon udah nyungsep ya. Kemudian Tron ya masih di bawah Bitcoin bahkan dengan rally-nya seperti itu. Jadi ini menunjukkan kalau memang ketika top 15 aja ya yang ngalahin Bitcoin itu cuma 2, ya apa kabar ya aset-aset yang lain? Karena aset-aset yang lain kalau kita ngomong sekarang ya, keadaannya kan nggak ada yang di atas 50 week moving average ya. Jadi Bitcoin aja weekly di bawah 50 moving average. Jadi itu menunjukkan kalau memang semuanya sekarang itu underwater. Ya. Teman-teman mungkin masih bisa ya copet sekali dikit ya 1-2 kesempatan. Tapi ya overall harus memang strateginya lebih defensif untuk sekarang. Oke, kalau kita lihat koin-koin yang major yang besar ya, seperti kalau layer 1 ya pastinya BNB ya. Yes. Menurut lu gimana BNB sekarang? Ya BNB outlooknya memang tidak berubah ya signifikan. Dalam artian kalau kita lihat ya sekarang weekly chartnya juga slightly ya bearish ya, dan masih ya choppy ya, mengikuti dengan Bitcoin ya. Kalau overall memang BNB ini a down trade ya setelah dia sampai ke 1000 ya, bahkan 1000 lebih ya. Kita sempat bahas juga ya waktu itu masih relatif bearish ya dengan BNB ketika dia gagal ya, beberapa bulan yang lalu, dan sekarang ini masih turun ya. Jadi pun ini juga masih belum ya jadi area of interest yang cukup menarik ya saya kalau lihat BNB ya, bahkan weekly-nya pun juga masih bisa turun ya lebih jauh ya. Jadi masih belum area di mana kita bisa kayak scale in untuk invest ya secara heavily atau secara kita ngomong dengan conviction ya. Ini memang semuanya gray area ya. Kita kan selalu ngomong when it's time to buy, kita ngomong it's time to buy. When it's time to do nothing, seperti ini pun juga memang it's time to do nothing. Itu kata-kata dari Charlie Munger tuh. Kadang yang paling susah tuh duduk di pantat dengan cash gitu kan. Yes, benar. Karena ada waktu-waktunya teman-teman untuk duduk di pantat dan berpikir gitu loh. Yes. Nggak perlu banyak aksi. Sekarang pun santai kita dulu, juga ngomong aksi itu sedikit ya. Saya juga nge-trade itu paling seminggu sekali, nge-share trade juga seminggu sekali, 1-2 kali seminggu ya, nggak forcing naratif ya. Paling yang akan keluar kan habis ini TGE-nya dari Lighter ya. Lead-nya pre-marketnya udah nyala, cuman harga juga belum kemana-mana ya sekarang untuk lead. Jadi ya ini sekarang di sekitar 3 ya. Nanti kalau TGE resminya pasti ya kita lihat lah ya. Nanti kita akan live juga untuk member di dalam jelasin ya strategi trading TGE, karena memang Lighter ini
ya kita ngomong ya setidaknya dia bisa ambil 30% lah ya dari hype dan juga animonya Hyperliquid. It's gonna do well ya, I think 3-4x ya. Cuman ya short term play dalam waktu 1-2 minggu, terus habis itu juga kayak nobody knows lagi ya dia kemana pasti. Menurut lo apakah misalnya let's say koin-koin besar ya seperti BNB kalau kita secara historical biasanya CZ itu nge-pump sebelum bull run kan? Yes. Apakah ada kemungkinan mungkin ya 2026 akhir 2027 awal untuk dia mengalami technical rebound? Dan kan kalau ini ada hard fork juga ya yang terjadi di Januari tanggal 14 yang akan ngereduce dia punya block times ya by 66%. Cuman kan balik lagi layer 1 kan mereka selalu ngomongnya scalability, upgrade. Cuman kan yang penting uang masuk gitu. Gak ada yang profitable juga so far ya. Dan beberapa aplikasi yang dibangun di layer 1 itu revenue-nya lebih gede dari layer 1 itu sendiri ya. Jadi itu kan agak kanibalism ya untuk yang bikin jaringan layer 1. Jadi memang ya use case itu sangat penting ya untuk diperhatikan. Karena kan sekarang dengan narasi yang ada seperti Perpdex ya pertanyaannya kayak orang juga masih trading di check juga anyway ya, lebih praktis. Jadi ya memang narasi itu adalah alasan untuk kita beli short term ya, cuman bukan alasan untuk kita holding the bags forever ya. Karena kan saya udah ngomong ya waktu itu Hyperliquid ya di 50 ya something, saya ngomong ke teman-teman yang udah ya udah cuan gede ya dari aset-aset ini, terus kemudian juga udah berubah ya hidupnya ya karena Hyperliquid, karena ya please take profit ya. Waktu itu kalau kita ngomong udah di 50 something ya. Karena ini kan udah kalau ditarik dari topnya udah drop 63% dan nggak ada yang nggak mungkin ya di kripto itu selalu kayak altcoin minusnya kan 80-90%. Jadi itulah essential kamu kenapa take profit. Karena kalau enggak ya kamu misalkan beli Hyperliquid di 3 ya terus udah naik 15 kali ya. Ntar duitmu bisa bener-bener dibalikin lagi ya. Kalau enggak ya profitnya hilang setengah lebih terus ya. Nggak ada yang happy ya dengan kayak duitnya cuman tinggal sepertiga ya. Jadi take profit itu memang sangat esensial di market. Ya, menurut lo gimana ketanggapan tentang Solana ya? Kita mungkin lihat secara price action dulu. Yes. Dan Solana kan udah ada beberapa ETF ya dari Fidelity juga, ya dari Bitwise juga ada. Cuman kayaknya tetap nggak ada influence signifikan ya kalau kita lihat sampai pertanggal sekarang nih udah mau akhir Desember, gue sih nggak melihat ada influence signifikan dari Solana. Karena Solana sekarang kalau kita lihat ya secara chart ini bisa menunjukkan major ya distribution zone. Ya. Ini memang dia menyentuh support lagi ya di area 120. Tapi kalau di sini dia drop ya 120 ya it will get ugly ya Solana. Kalau dia nggak bisa bertahan ya memang sekarang secara risk to reward areanya bagus buat beli. Tapi kalau ini Bitcoin dump ya Solana pasti distribusi lah ya. Dalam artian kita tahu visi ini udah nyangkut ya dari 2021. Yang pegang ini udah panas ya waktu SBF masuk. Kayak sempat ditarik loh ya dari 260 ke $8 ya. Mereka ini pasti juga akan distribusi ya kalau kehilangan supportnya. Despite ETF atau enggak. Karena ETF sekarang memang dijadikan ajang untuk orang-orang kripto ini exit ya. Jadi orang Wall Street ini sekarang beneran ya jadi exit liquidity-nya orang kripto kalau kita ngomong. Kenapa? Karena ini data yang menarik ya. Kalau kita lihat whales dari Bitcoin di zaman Satoshi ya, akumulasi address yang mana dia hold ya 1.000 sampai 10.000 Bitcoin itu dengan jumlah 4,2 juta. Yaitu mereka udah dump ya sampai ya hampir 30% ya dari total aset yang mereka miliki ya. Jadi mereka ya ini dalam tahun 2025 aja ini udah ngedump 6,9 juta Bitcoin in existence ya. Dalam artian seller makan OTC terus dia ke Binance, Coinbase ke semua buat jual ya. Memang sekarang ya Wall Street ini benar-benar jadi exit liquidity-nya orang-orang kripto lama ya. About time lah ya. Ini kan kita ngomong namanya perpindahan ya kekayaan ya. Ini kan wealth transfer kita ngomong. Karena orang yang di range 1.000 sampai 100.000 Bitcoin mereka ini konsisten selling ya, dari 2025 awal. Ya, jadi dia lihat all time high 100.000 jual ya kena tarif naik ke 120.000 dia jual. Ya, jadi ini mereka yang memang menciptakan Fourier cycle jadi real. Itu adalah on-chain whales yang mana udah tidur sejak lama ini.
Ya. Kalau mungkin kita lihat salah satu yang price action paling kuat ya winner kita lah di tahun ini yaitu Zcash. Menurut lo gimana di harga 516 ini secara teknikal apa yang kita bisa lihat sekarang? Saya udah ngomong ya ke teman-teman di dalam ya untuk potensi beli Zcash di 300. Memang kalau kita lihat chartnya monthly, ini chart yang unstoppable. Tapi at some point dia akan crash ya 100%. It's about time ya. Dan memang sekarang dia ada chance ya, weekly chartnya dari 300 ini ke area 700 dulu ya. Di sini mungkin akan ya ada selling pressure yang signifikan ya, dan ya probably ya mungkin kalau saya bisa ngeramal potential double top di monthly chart ya. Dan kemudian balik lagi retest ke 300 ya, kalau 300 jebol ya ini kan masif double top juga bisa ke 100 karena nothing is impossible kalau kripto itu masuki winter. Jadi memang sekali lagi ya saya ngomong teman-teman yang udah cuan di market ya, take profit itu it's part of the game ya. Jangan sampai kamu married to the bags ya kayak itu tadi ya, udah diingetin hyperliquid di 50 ya. If you have profit please take it out ya. Jangan ditarik apalagi terus beli on the way down. Asetmu hilang semua, confidentmu nggak bisa balik. Ya beda dengan kita sekarang ya, yang mana sitting on a lot of cash. Wah, kita sekarang mantap ya, ini. Very confident, goldnya juga naik. Jadi saya memang ada di fase yang mana paling objektif dalam melihat keadaan karena saya nggak overexposed dan terbakar di market ya. Jadi zen time ya, waktu untuk tenang. Nah, gue pengen bahas tentang ini, midnight bro. Yes. Gimana menurut lo midnight ini? Midnight kita udah call ya 2 kali untuk teman-teman ya di Aceh ya, yang mana ya midnight udah sempat ya 2 kali dibahas ya waktu dia baru listing ya di sekitar 0,45, terus kemudian bahas lagi retest di 0,65 ya, target 0,1 dan sudah tercapai ya target midnight untuk sekarang. Tapi kalau kita sekarang ya lihat memang di market ini selalu ada tarikan ya. Kemarin saya juga sempat masuk lagi di 0,075 untuk potensial target di 0,1 lagi ya setidaknya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang dia daily ya ada di sekitar 13 EMA ya di sini, perfect bounce ya, textbook untuk aset yang mana dia baru listing ya. Kita call midnight di 0,45, call lagi di 0,65 ya. Kemarin saya masuk sendiri di 0,75 dan udah naik ya ke 20%. Nah, kalau kita tarik ya it's still a very good buy ya. Mungkin teman-teman nanti akan ditarik dulu ya ke sekitar 0,8 lah ya, memberikan ya potential di buy opportunity untuk midnight. Memang momentum agak turun sekarang, volume juga udah drop ya. Tapi kalau kita lihat ya untuk Charles Hoskinson sendiri ya, ini ceiling ya midnight ya, ini kalau kita lihat DP-nya ya ini Cardano sama midnight ya, ini kan kita lihat dia ceiling very very heavy ya, bahkan ini kan udah dari dia promosi di token tuh 2 boot ya untuk midnight itu ya, beneran kayak 2 boot yang gede ya untuk dia promosi lah ya token ini ya, dia tahu arahnya ke privacy, makanya selalu ya dia bikin ya privacy layer 1 ya. Jadi memang ini nih ada saya gambarnya pas presentasi ya, dia ceiling ya midnight dan memang berjualan dia. Jualan ya. Jadi ini kalau ngomong founder jago ya, dalam artian dia kan selalu punya cara ya buat jual sesuatu ya tanpa orang protes ya. Padahal kan kita ngomong Cardano juga nggak kemana-mana. Cardano-nya udah mati padahal ya. Benar. Oke. Jadi mungkin untuk nextnya kita akan bikin kalender dengan detail dan kita akan bahas kita punya play ya, baik dari di Indonesia apa aja sih kira-kira sektor-sektor yang menarik ya. Yes. Kita lihat di luar negeri, kita lihat di kripto. Jadi kalau teman-teman lebih pengen ya dapat yang lebih intimate, bisa langsung ya